Mister berharap kalian tidak melupakan ilmu kesadaran. Ya, karena itulah budi pekerti. Kesadaran untuk berperilaku yang baik. Sadar bahwa perilaku itu penting. Karakter itu penting. Ini tidak main-main. Kalau kamu tidak punya karakter yang baik atau budi pekerti, cepat atau lambat kamu tidak akan dipakai lagi. Mungkin kalau kamu pejabat kamu akan lengser atau melakukan kejahatan. Lengsernya itu dengan cara apa? Bermacam-macam. Ada yang dengan cara ketangkep korupsi, ada yang dengan cara dipecat karena karakternya nggak bagus, dan banyak faktor lainnya. Tapi yang jelas orang yang tidak punya karakter budi pekerti tidak akan lama menduduki posisi tertentu. Seperti itu. Kalaupun dia tetap bekerja di situ mungkin karirnya tidak akan naik. Tapi kalau orang punya budi pekerti, dia akan dipertimbangkan orang minimal, dipertimbangkan. Maksimal dia akan dipakai secara luar biasa. Kalau kalian nggak percaya, suatu ketika kalian akan merasa bahwa pernyataan Mr. Ronald ini benar. Mr. sudah pengalaman. Dari kehidupan yang nggak punya budi pekerti sampai sekarang sudah belajar memiliki budi pekerti. Memang tidak sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan semata. Tetapi paling tidak belajar. Yang dulunya Mr. suka emosi, sekarang sudah mulai bisa mengendalikan diri. Yang dulu kalau ngomong itu sembarangan, sekarang sudah mulai tertata. Itu namanya budi pekerti yang terus berkembang. Setiap orang sebenarnya ada unsur budi pekerti. Nah, dia sadar atau tidak. Bahkan penjahat sekalipun atau pembunuh bayaran sekalipun sebenarnya ada titik tertentu dia ingin menjadi orang baik. Mungkin kadarnya kecil karena kejahatan itu sudah mendominasi. Keinginan untuk berlaku jahat atau amoral itu sudah menguasai. Tapi kalau kita telusuri jauh lebih dalam, pasti ada sedikit rasa ingin berbuat baik. Itulah budi pekerti. Hanya saja dia tidak sadar. Seperti itu ya. Nah, kamu sadar nggak? Kamu harus sadar. Kalau nggak sadar berarti kamu nggak merasa penting itu budi pekerti. Jadi itu Mister review kembali materi minggu lalu. Mister rindu kalian ingat terus. Karena bagi Mister budi pekerti ini ya kalau bisa jangan hanya ilmu saja yang kamu paham. Tetapi kamu belajar untuk menerapkannya. Oke, baik. Oke, ada Mister, yang ya. Abel sama Aldon katanya di waiting room, Mister. Oh gitu ya. Oh ini harus diadmit soalnya ya. Oke, Iya. sorry. Mister nggak tahu ini. Kalau di kelas Mister otomatis dia. Oke, sorry. Mister tanya-tanya dulu. Ada 3 orang Mister ya. Monica coba respon aktif hadir. Bagi Mister budi pekerti ini semacam filter untuk bisikan-bisikan negatif, godaan-godaan negatif untuk berlaku jahat. Ya, bisikan itu selalu ada. Ajakan itu selalu ada. Ya, koruptor itu bukan langsung dia jadi korupsi, bukan langsung dia korupsi, tapi itu ada tahapan. Mungkin dia ada yang bisikin, ada yang goda, ada yang rayu, mungkin ada yang mendorong, mungkin istrinya meminta jatah lebih sehingga suaminya pusing sementara gajinya nggak cukup, akhirnya berpikir oh aku korupsi aja deh supaya bisa memenuhi permintaan istri. Nah ini istri jahat ini, ya. Misal tidak sarankan wanita seperti ini. Wanita itu harus ngerti situasi pasangannya, bukan semaunya sendiri. Kalau pasangannya misalnya tidak bisa menghasilkan lebih untuk sementara ya maklumi dulu. Kecuali memang suaminya betul-betul pemalas, baru agak ditekan sedikit. Oke. Ya, ini dia. Oke.
Kita masuk ke materi yang pertama. Jadi materi pertama dalam pembelajaran budi pekerti ini adalah ketaatan. Nah, orang yang bisa taat itu adalah budi pekerti yang sangat bagus. Oke. Jadi kita akan belajar tentang ketaatan ini beberapa kali pertemuan. Dan Mister harap kalian mau mendorong diri untuk taat. Ketaatan, apakah ketaatan? Nah, ketaatan berasal dari kata taat yang memiliki arti. Nah, artinya banyak ini. Satu, kepatuhan. Orang yang bisa patuh terhadap sesuatu yang diberikan kepada kita itu adalah taat. Ya, jadi itu kepatuhan. Yang kedua, taat itu bisa juga terkategori kesetiaan. Tapi bagi Mister kesetiaan ini adalah sudah tahapan lanjut. Ya, tahapan lanjut setelah taat. Gak akan mungkin kamu bisa setia tanpa ketaatan. Setia ini adalah orang yang tidak berpaling. Tidak berpaling kepada Allah lain, tidak berpaling kepada pasangan lain. Seperti setia. Setia itu bisa bicara tentang selalu ada. Selalu ada, selalu bersama. Makanya kalau Allah dibilang Allah setia, berarti dia selalu menyertai kalian. Dia selalu menyertai kita. Nah, kalau kamu taat, berarti kamu selalu ada untuk Tuhan. Selalu melakukan firman Tuhan. Itu dia ya. Berikutnya, kesalehan. 3, arti taat juga kesalehan. Ya. Orang yang taat itu orang yang saleh. Saleh itu bahasa lainnya rohani. Ya, orang rohani pasti taat. Kalau dia rohani tidak taat terhadap aturan atau firman Tuhan, itu bukan rohani, rohana. Gampang sekali melihat orang munafik. Ya, simple dan gampang sekali melihat orang munafik. Lihat aja dia pada saat berhadapan dengan firman Tuhan dan berhadapan dengan aturan yang mengikat. Mungkin di keluarganya, di gerejanya, mungkin di sekitarnya. Seperti itu. Oke, Mister lanjut dulu. Tadi ada beberapa yang sudah Mister admit itu ya. Nanti Mister lanjut. Nanti Mister respon lagi. 4. Fungsi untuk tidak mengganggu kedamaian atau keadilan. Nah itu taat. Jadi kalau orang bisa taat itu berarti dia tidak mengganggu orang lain. Dia tidak mengganggu kedamaian atau keadilan. Setiap orang punya standar masing-masing untuk kedamaian hidupnya. Untuk keadilan hidupnya. Misalnya begini, di setiap gang itu banyak Mister lihat polisi tidur. Mister lewat Grand Korea aja banyak itu polisi tidur. Polisi tidur semua pemalas yang nggak bekerja. Jadi kalau mau menemukan polisi pemalas lewat Grand Korea aja. Itu tempatnya Ivan itu. Mister suka lewat situ karena sepi dan lampu merahnya hampir tidak ada. Ya, bukan hampir lagi, memang tidak ada lampu merahnya. Oke. Nah, kenapa dikasih polisi tidur? Supaya orang nggak kenceng kan. Kalau orang kenceng bawa kendaraan di situ, motor atau mobil, kan berbahaya. Orang nggak damai jadinya. Seperti itu. Atau kalau kita pakai knalpot, motor yang keras begitu, pasti akan orang terganggu begitu. Lalu ada aturan. Nah, sebenarnya polisi tidur itu adalah aturan yang disepakati oleh wilayah tertentu supaya orang lewat situ pelan-pelan bawa motornya atau mobilnya. Nah, tiba-tiba kita enggak. Udah tahu ada polisi tidur, masih aja kenceng. Nah, itu namanya mengganggu kedamaian atau keadilan. Tetapi kalau kamu taat, sudah lihat polisi tidur dari jarak 5 meter, langsung kamu kurangi gas, kurangi kecepatan. Misalnya langsung refleks aja. Kalau udah lewat Grand Korea, misal sudah tahu itu mana-mana aja yang ada polisi tidurnya.
Seandainya Mister nggak tahu juga, kalau lihat dari jarak jauh pasti Mister akan kurangi kecepatan. Karena itu bagian dari aturan atau kesepakatan warga, ya. Barangkali ada anak kecil dan lain sebagainya. Tetapi kalau kamu bisa taat, begitu lihat polisi tidur langsung kamu pelan, nah itu kamu tidak mengganggu kedamaian. Orang tenang. Oh, kalau pakai knalpot yang keras, tolong tidak digas-gas, ya. Itu juga membuat orang damai, tidak mengganggu kedamaian. Nah itu ketaatan. Tapi kalau ada orang yang terusik kedamaiannya, jangan-jangan kamu sedang melanggar sesuatu. Bisa melanggar aturan, bisa melanggar kesepakatan di daerah itu. Nah ini akan kena sanksi. Oke lah, mungkin kamu tidak bisa ditemukan karena kamu cepat gitu. Tapi kan ya kamu sudah di hati nuranimu kamu harus memiliki rasa kasihan dong. Orang terganggu gara-gara kamu, itu bahaya. Oke, ini definisi mengenai ketaatan. Lanjut. Nah, ketaatan berkaitan dengan beberapa hal, ya. Apa saja yang perlu kita taati dan kita harus belajar. Yang pertama firman Tuhan, ini number one. Firman Tuhan harus kita taati. Kenapa? Karena ini adalah perkataan Allah. Firman Tuhan ini adalah perkataan Allah. Oke. Mister tidak tulis Alkitab di sini. Firman Tuhan itu bisa juga firman-Nya Allah, bisa juga firman-Nya yang lain, ya. Maksudnya penggunaan itu bisa umum. Tapi kalau pembelajaran budi pekerti ini mengarah ke Alkitab memang seperti itu. Tapi bisa juga kan menggunakan kitab suci agama lain. Perkataan Allah yang dianutnya itu juga harus kita taati. Harus kita taati. Kalau kamu Kristen, wah kamu taat firman Tuhan dong, Alkitab. Itu yang harus ditaati, number one. Karena ini buku kehidupan. Nah, anggap ini Alkitab ya. Misal tunjukkan tidak ada tulisan Alkitab, tapi misal menggunakan firman Tuhan. Nah, ini adalah Alkitab. Alkitab ini adalah buku kehidupan. Buku kehidupan yang sudah banyak mengubah manusia, bertobat kembali. Dan Mister termasuk adalah orang yang sudah mengalaminya. Mister adalah produk firman Tuhan. Banyak firman Tuhan yang Mister baca, Mister renungkan, disampaikan oleh orang, itu menyentuh hati. Membuat Mister, wow, luar biasa Tuhan Yesus. Tadi pagi Mister menyampaikan firman Tuhan dari Filipi pasal 4 ayat 8. Berkaitan dengan berpikir positif. Berpikirlah positif. Generasi diajak oleh Tuhan untuk berpikir positif. Berpikir positif itu berpikir hebat. Suatu ketika aku akan jadi orang sukses. Suatu ketika aku akan menjadi pemimpin masa depan. Begitu. Kalau mungkin kamu melihat keluargamu sederhana. Mungkin ada orang bilang, oh orang tuamu gak sanggup menguliahkanmu. Kamu tidak akan kuliah nak. Kamu harus berpikir positif. Aku pasti bisa. Sekalipun orang tua aku nggak bisa kuliahin aku pasti bisa kuliah. Buktinya Mister ini kuliah bukan karena orang tua. Mister dari keluarga broken home. Orang tua Mister pernah ingat paling 1 kali 2 kali kasih uang jajan. Tahu istilah uang jajan? Bukan uang kuliah ya. Dia kasih sekian ratus ini untuk peganganmu gitu doang. Itu pun sekali atau 2 kali. Tapi sisanya Mister berjuang sendiri, mengandalkan Tuhan dan Tuhan berkati sampai Mister lulus sarjana. Bisa kan? Bisa. Butuh jutaan uang, bukan sedikit, puluhan juta. Tapi bisa lulus. Nah, itu. Nah, jadi firman Tuhan ini buku kehidupan yang mengubah banyak orang dan kamu harus taat. Oke. Berikutnya. Nah, ketaatan berkaitan dengan ini tadi. Nah, tadi misal sudah singgung di awal, aturan yang ada di sekitarmu, mungkin aturan di desamu, di Banjarmu, aturan dan kebijakan itu beda tipis ya. Kebijakan itu bisa juga menjadi aturan. Nah, aturan itu sudah baku dia, harus dilakukan. Kalau tidak ada konsekuensi.
Aturan dan kebijakan bukan untuk dilanggar ya anak-anak. Banyak orang berpikir dengan lelucon aturan dan kebijakan itu dibuat untuk dilanggar. Salah. Aturan dan kebijakan dibuat untuk kamu itu semakin tertata. Mengurangi potensi untuk merugikan orang lain. Mengusik atau merebut atau menghancurkan kedamaian orang. Orang semua berhak damai, berhak adil. Jangankan masalah yang lain, hak asasi manusia, masalah itu tadi loh. Kamu berkendara ribut atau tidak itu juga bisa merenggut kedamaian. Orang tidak bisa tidur dengan tenang, ribut sekali. Bahkan ada orang rela-rela bangun rumah di pelosok di tempat orang sunyi supaya nggak dengar kendaraan lewat seperti itu. Nah, jadi ini ketaatan yang harus kita perhatikan. Kita taat firman Tuhan, taat aturan, taat kebijakan. Kebijakan ini biasanya dia bisa sistem cepat, ya. Misalnya sudah ada aturan, tapi presiden membutuhkan kebijakan yang baru. Hak prerogatif presiden. Biasanya yang punya hak itu adalah Allah dan presiden. Jadi kalau dia sudah ngomong udah jadi hukum, itu kebijakan ya. Itu juga kita harus taati. Kalau nggak taat ya sudah, berarti kamu nggak punya budi pekerti. Kamu berontak, nggak punya budi pekerti. Kamu harus lihat otoritas, siapa yang lebih berkuasa. Ya, kecuali hal tersebut betul-betul ingin menjebakmu atau menghancurkan hidupmu. Ya, aturan palsu, aturan yang merugikan orang lain. Seperti itu perlu dipertimbangkan. Tapi kalau tidak merugikanmu, kenapa tidak? Lakukan saja. Oke, berikutnya. Nah, ada pertanyaan untuk kamu. Mana yang paling mudah kamu taati? Coba, mana yang paling mudah kamu taati? Firman Tuhankah? Aturankah? Kebijakankah? Aturan itu bisa mencakup aturan orang tuamu di rumahmu. Misal tahu persis ada orang tua yang buat aturan untuk anaknya jam sekian sampai jam sekian HP boleh dipegang. Tapi kalau sudah jam sekian tidak boleh. Semua anak-anak wajib tidur. Nah itu aturan. Kalau itu untuk kebaikanmu, kenapa tidak? Kan begitu. Oke, ini materi yang Mister bagikan. Mister ingin berdiskusi sama beberapa orang. Ya. Oke. Shalom, selamat pagi anak-anak. Bisa dengar suaranya Miss? Oke, terima kasih. Ivan aja ya yang ada di Zoom ya. Bisa dibuka sebentar kameranya? Oke, ada Mikaela Giselle, Aurelia, Jedi, Exton, Stefano, Cevi, Kristabel Tiffany. Oke, Josephine Kalanta, terima kasih. Oke, anak-anak sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Miss boleh minta tolong Stefano bisa pimpin kita berdoa? Ya, Miss. Ya, mari kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, karena kami mau belajar seni budaya, Tuhan memberkati kami supaya kami masih bisa tetap fokus untuk belajar seni budaya dan supaya kami dapat mengerti apa yang diajarkan oleh Miss Endah, Tuhan. Dan Tuhan tolong berkati Miss Endah yang mengajar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Oke, terima kasih ya. Sudah membantu kita untuk doa pembukaan. Oke, anak-anak, untuk minggu lalu kita sudah bahas tentang seni grafis ya. Di situ kita bahas ada jenis-jenis seni grafis ya. Kemudian
pengertiannya, kemudian nanti kita akan pelajari teknik-teknik seni grafis. Miss review sedikit. Silakan kalian bisa buka buku kalian yang sudah ada di rumah ya, yang sudah kalian ambil dari semester lalu. Miss review sedikit. Di sini pengertian seni grafis. Seni grafis termasuk karya seni Dwi Matra yang dibuat untuk mencurahkan ide atau gagasan dan emosi seseorang dengan menggunakan teknik cetak sehingga memungkinkan pelipat gandaan karyanya. Ya. Nah, untuk karya seni grafis ini, karya seni grafis umumnya dibuat di atas kertas. Itu pada teknik monotype. Tetapi prosesnya itu mampu diciptakan salinan karya yang sama dalam jumlah yang banyak, ya. Nah, untuk seni grafis ini diciptakan di atas permukaan yang disebut plat, ya. Makanya kemarin ada plat dengan media logam. Plat atau medium cetak ini bisa dijadikan sebagai media dan bisa berupa papan kayu, logam, lembaran kaca akrilik, lembaran linoleum, atau batu litografi ya. Kemudian untuk seni grafis yang lain yang disebut dengan cetak saring. Cetak saring itu contohnya seperti sablon pada kaos ya. Menggunakan lembaran, kain berpori. Kain berpori ini disebut juga dengan screen printing. Ini biasanya digunakan untuk cetak sablon manual. Kalau zaman sekarang sudah banyak cetak sablon itu dengan cara digital, ya. Nah, kalau yang secara manual itu menggunakan screen printing, ya, yang direntang pada sebuah kerangka. Oke, untuk jenis-jenis seni grafis ya, jenis-jenis seni grafis itu dibedakan menjadi 4. Jadi ada cetak tinggi. Cetak tinggi itu contohnya adalah relief ya, kemudian stempel ya. Jadi di sini menggunakan klise atau acuan alat cetak yang menghasilkan gambar dari bagian yang menonjol. Ya, biasanya bagian yang menonjol ini dioles dengan tinta. Ya, itu cetak tinggi. Contohnya stempel. Jadi kalau kalian lihat misalnya stempel Tunas Daud ya, itu ada tulisan Tunas Daudnya itu dicungkil, kemudian ada bagian yang menonjol itu yang diberi tinta. Kemudian kalau cetak dalam seni ini menggunakan klise dalam. Artinya dicungkil tetapi bagian dalam yang menyerap tinta ya, kemudian membekas pada kertas. Untuk cetak datar ini teknik cetak menggunakan klise datar ya, klise datar dan prinsipnya saling menolak dan menerima antara tinta dan air. Biasanya ini digunakan pada media dengan permukaan yang datar. Dan untuk cetak datar ini ditemukan pada abad ke-16 di Eropa ya. Ini menggunakan batu cadas, biasa disebut dengan litografi, atau bisa juga menggunakan lempengan logam. Ini berupa seng. Kemudian untuk cetak saring itu contohnya adalah sablon pada kaos ya. Sablon pada kaos. Mungkin kalau ini adalah pembelajaran offline kita bisa coba ya sablon pada kaos ya. Entah itu secara digital atau secara manual. Oke. Untuk proses pembuatan cetak tinggi, di sini ada beberapa alat yang digunakan. Jadi dalam proses pembuatan seni grafis cetak tinggi, ada bahan dan alat. Untuk bahannya adalah papan sebagai alas, kemudian hardboard, tinta, kaos, kain atau kertas, kalau perlu ditambah dengan cat pengering. Ya, untuk peralatannya ada pensil, gunting, pisau cutter, wood cut, roller, ya untuk meratakan warna, bisa pahat atau pengungkit kayu. Ya, ini ada beberapa sketsa pada plat
cetak. Oke, dari yang Miss sampaikan tadi ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, silahkan bisa buka bagian Moodle-nya. Kalian bisa buka bagian Moodle. Silahkan dilihat Moodle-nya. Di situ ada satu latihan soal tentang grafis, ya, tentang seni grafis. Kalian bisa kerjakan, ada 4 soal. Silahkan bisa dikerjakan, bisa menggunakan kertas, nanti difoto, atau bisa kalian menggunakan Word, nanti disimpan, kemudian silahkan dikirim di Moodle kalian masing-masing. Waktunya sampai jam 10:10, Miss akan tunggu di bagian Moodle. Ada yang mau ditanyakan untuk tugasnya? Untuk soal langsung ada di Moodle ya, jadi kalian nggak perlu download, di judulnya itu di bawahnya sudah ada soalnya. Oke anak-anak, kalau nggak ada pertanyaan silahkan bisa dikerjakan, bisa dibuka bagian Moodle-nya dari sekarang, bisa langsung dikerjakan. Oke anak-anak, ini ada yang bertanya, Miss saya nggak tahu caranya untuk tulis langsung di chat. Oke, ini sebenarnya tugasnya bukan tulis langsung di chat ya. Jadi untuk tugasnya ini kalian buka di bagian Moodle ya, kalian buka di Moodle, di situ ada seni grafis. Ada seni grafis dan di situ ada latihan soal, itu kalian kerjakan. Kerjakannya bisa dengan Word atau bisa juga kalian tulis di kertas kemudian difoto. Jadi untuk tugasnya tidak ditulis langsung di chat ya. Oke, Miss lihat di Moodle sudah ada beberapa orang yang mengumpulkan. Tapi di situ jawabannya ada yang tulisnya lengkap, ada yang singkat-singkat saja. Perhatikan di pertanyaannya ya, kalau di situ alat dan bahan berarti sebutkan alat dan bahannya. Lengkap, alatnya apa, bahannya apa. Oke, siapa yang masih bingung untuk tugasnya? Siapa lagi? Jadi nulisnya bukan di chat ya. Kalian kerjakannya nanti di-upload di Moodle. Dan soalnya sudah ada di Moodle juga. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dengar suara Miss Elis? Oke. Oh, di waiting. Ya, oke. Tunggu sebentar ya.
Ini nggak ada masuk ya, belum ada ini waiting. Oke. Oh iya, Sydney, oke. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita doa dulu ya. Ya, misalnya minta tolong Giovanna, bisa dengar suara Miss Elis? Iya, Miss. Iya, bantu dalam doa ya Giovanna. Iya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat yang telah Kau berikan dari pelajaran yang tadi Tuhan. Habis ini kamu belajar IPS, berkati kami supaya kami bisa belajar dengan baik. Dan juga berkati Miss Elis yang akan mengajar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Thank you Giovanna. Baik, pada hari ini kita akan melanjutkan materi tentang bab 3, yaitu materi pokoknya tentang perdagangan internasional. Nanti minggu lalu kita sudah belajar tentang apa itu pengertian perdagangan internasional. Terus kalian juga sudah belajar tentang faktor pendorong perdagangan internasional, faktor pendorongnya apa saja sudah. Terus kalian juga sudah belajar tentang manfaat perdagangan internasional, sudah misalnya jelaskan juga. Terus kita juga sudah belajar tentang hambatan perdagangan internasional. Ya, terus terakhir kita akan belajar tentang kebijakan perdagangan internasional. Misalnya juga sudah jelaskan salah satu kebijakannya adalah penetapan tarif, ya, penetapan tarif atau bea masuk. Ya, di sini juga ada kebijakan tarif itu apa aja. Yang pertama ada biaya ekspor, impor, dan transito. Ya, terus selanjutnya yang kedua, kebijakan yang kedua adalah kuota. Ya, jadi kuota impor itu apa saja? Berarti membatasi barang impor ke pasar dalam negeri. Beda dengan bea ekspor ya, tarif atau bea ekspor. Ya, berbeda. Terus kuota impor, nah kuota itu juga dibedakan menjadi 2 nanti, ada kuota impor dan kuota ekspor. Ya, nah kebijakan kuota impor itu terdiri dari 4, yaitu absolut sama negosiasi. Ini udah sampai sini ya, bisa jelaskan ya. Terus selanjutnya, yang ketiga adalah tarif kuota. Nah, tarif kuota yang ketiga di sini adalah gabungan kebijakan tarif dan kuota. Nah, dalam jumlah tertentu, maksudnya barang impor masih diizinkan, tetapi dengan tarif lebih tinggi. Nah, di sini maksudnya jadi sama. Jadi barang-barang impor yang masuk itu enggak semua ya. Jadi barang-barang yang bisa diimpor itu enggak semua anak-anak. Jadi ada memang boleh dan tidak. Ya, ada yang boleh, tetapi dengan kebijakan yang lain, yaitu kamu boleh masuk barang-barang impormu, tetapi kamu harus dengan tarif yang lebih tinggi. Kamu harus berani bayar, ya tarif lebih tinggi. Kamu kalau bisa impor, ya kamu harus bayar yang lebih tinggi. Mau apa tidak? Nah itu tergantung dari negaranya. Nah itulah yang disebutkan dengan tarif kuota, ya. Terus yang keempat adalah mixing quota. Nah mixing quota ini apa? Kebijakan yang membatasi pengguna bahan mentah impor dalam proporsi tertentu atas produksi barang akhir. Jadi kebijakan dibatasi semua kebijakan itu ya dengan penggunaan bahan mentah impor. Jadi misalnya Indonesia kaya dengan sumber daya alam. Misalnya sambil contoh ya, Indonesia kaya kita sumber daya alam. Tetapi ada negara-negara yang memang membutuhkan Indonesia untuk pembelian sumber bahan mentahnya. Ya, bahan mentahnya sangat dibutuhkan di Indonesia juga, di negara mereka. Tetapi, nah kita sebagai negara penghasil bahan mentah yang banyak di Indonesia, nggak semua bahan mentah itu kita bisa impor. Ya, orang-orang negara-negara lain yang butuh bahan mentah ke Indonesia, nggak semua langsung kita kasihkan, dibatasi, ya. Misalnya ada negara A, negara B, negara C. Negara A, B, dan C itu butuh bahan mentahnya dari Indonesia. Nah kita sebagai negara kaya akan bahan mentah, nggak mesti kita harus, oh ya si A belinya banyak, ya udah kita kasih ke A aja semua. Ya enggak.
Jadi semua harus sama, dibatasi. Kamu berapa, kamu untuk A berapa, untuk B berapa, untuk C berapa. Enggak semuanya harus kita kasihkan ke mereka. Ya, kita juga harus mempertimbangkan apakah di dalam negeri terpenuhi juga kebutuhan bahan mentahnya. Jadi harus seimbang, ya. Nah, itulah yang disebut dengan mixing kuota. Ya, sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan, ya. Nah, sekarang selanjutnya adalah kuota ekspor. Tadi kuota impor sudah, yang sekarang kedua adalah kuota ekspor. Nah, kuota ekspor ini adalah kebijakan membatasi jumlah ekspor yang akan dikirim ke luar negeri. Jadi dibatasi, barang-barang ekspor itu dibawa ke luar negeri itu dibatasi. Sama seperti impor dibatasi, ekspor juga harus dibatasi. Tujuannya untuk apa penetapan kuota ekspor? Ya, yang pertama adalah menjaga stabilan tingkat harga di dalam negeri. Ya, dijaga kestabilan tingkat harganya. Harganya itu dijaga anak-anak. Jadi tidak ada ketimpangan perbedaan harga itu nggak ada, harus sama semua. Harga harus stabil. Nah, itulah pentingnya kuota ekspor. Ya, jadi sudah ekspornya dibatasi ke luar negeri, tujuannya juga harga barang itu menjadi stabil di dalam negeri. Ya, yang kedua adalah menjamin ketersediaan pasokan barang. Kalian bayangkan negara ekspor, Indonesia misalnya, ekspornya banyak, misalnya akan sumber daya alam laut misalnya. Ya, kita ekspor hasil lautnya. Kalau diekspor semua, kita tidak pilah-pilah, kalian bayangkan apa yang terjadi bagi negara Indonesia. Kita nggak akan terpenuhi kebutuhan kita akan sumber daya alam laut kita. Semuanya untuk orang luar, dikirim ke negara-negara mendapatkan keuntungan, tapi orang Indonesia sendiri nggak ada kebutuhan akan lautnya. Nah itu yang takut terjadi seperti itu. Makanya harus adanya penetapan kuota ekspor supaya barang-barang itu bisa dijamin dan tersedia pasoknya di dalam negeri. Ya, ini ya maksudnya ya nomor 2. Terus yang ketiga, ini apa? Merespon kebijakan kuota impor di negara tujuan ekspor. Merespon kebijakan kuota impor di negara ekspor. Nah, ini juga penting tujuannya. Ya. Jadi merespon kebijakan kuota impor. Ya, kalau impor kan berarti kuota impor berarti membatasi barang-barang impor di negara tujuan ekspor. Ya, barang-barang impor itu juga harus dibatasi anak-anak. Dikirim ke tujuan negara ekspor. Harus dibatasi, jangan semuanya aja dikirim ke luar negeri. Ya. Dan kita harus juga merespon kebijakannya. Kita harus tahu aturannya, kita harus ingat. Ya. Kita harus tahu, oh iya kebijakan negaranya seperti ini. Kita harus ikuti, patuhi, taati. Ya sama seperti kalian. Kalian sekolah di Tunas Daud harus taat, ikuti aturan yang ada di Tunas Daud. Ya, kalau nggak mau ikut aturan di Tunas Daud, silahkan cari sekolahan lain. Jangan di Tunas Daud. Ya. Seperti itu ya anak-anak. Jadi ya sama seperti ini. Berarti merespon kebijakan kuota impor. Ya. Terus yang keempat adalah menjaga kepemilikan komoditas penting agar tidak berada di negara lain. Nah ini yang paling penting juga. Penetapan kuota ekspor. Menjaga kepemilikan komoditas penting. Indonesia memiliki komoditas penting. Nah komoditas yang penting ini harus dijaga. Supaya komoditas kita tidak ada di negara lain. Bahaya kalau ada di negara lain anak-anak. Contohnya apa? Misalnya kasih contoh Indonesia, komoditas pentingnya misalnya lobster. Tahu ya lobster ya? Lobster itu hanya ada di Indonesia loh anak-anak. Lobster, bibit lobster. Kita punya bibit lobster unggul. Ya. Nah ini menjadi komoditas milik negara Indonesia. Kita nggak sembarangan. Lobster ini harus dikirim ke luar negeri, diekspor enggak. Makanya ada larangan
ekspor bibit lobster. Ini benar ada loh anak-anak, memang dilarang lobster itu. Ya. Jadi kalau kalian lihat pada pemerintahan Jokowi, Menteri Kelautannya itu Menteri Susi ya, tahu ya. Jadi kalau ada yang negara lain datang ke laut, masuk aja perairan Indonesia, ketahuan mencuri, tenggelamkan kapalnya. Nggak main-main Menteri Susi. Ya, semua yang datang masuk ke perairan Indonesia, dijaga ketat perairan kita. Karena kekayaan kita laut. Ya, ikan kita banyak. Ikan kita ini disenangi negara-negara yang memang suka mengkonsumsi ikan. Ya, mereka datang ngambil, mencuri hasil kekayaan laut kita. Wow, Menteri Susi nggak terima hasil kekayaan laut kita dicuri. Ketahuan ngambil secara ilegal, bom langsung tenggelam. Nah itu sama, kebijakan Menteri Susi waktu itu juga sama, pelarangan ekspor lobster. Karena lobster itu adalah komoditas penting bagi Indonesia. Dilarang bibitnya. Ya, tapi setelah pergantian reshuffle kabinet, ya Menteri Susi digantikan lagi Menteri siapa misalnya kok lupa. Nah, Menteri itu akhirnya melarang lagi, dia mengeluarkan suatu kebijakan bahwa lobster itu boleh diekspor. Wah, itu bertentangan banget dengan kebijakan Menteri Susi yang dulu ya. Tapi kita ketahui bahwa pergantian pemimpin pasti kebijakannya juga akan berbeda. Ya, tapi akhirnya kita lihat hanya selang berapa tahun setelah itu, lupa misalnya berapa tahun atau berapa bulan, akhirnya menterinya ditangkap karena melakukan tindakan korupsi anak-anak. Ya, kalian bayangkan itu bibit lobster. Bibit lobster itu disalahgunakan. Jadi kalian bayangkan bibit lobster yang kecil, satu bibit lobster itu bisa mencapai harganya jutaan. Jutaan loh anak-anak. Kalian bayangkan dalam satu box besar ya untuk kiriman diekspor itu isinya bibit lobster berapa juta, berapa ratus juta atau ribuan lah di dalam satu box itu. Berapa keuntungan yang diambil. Nah ini aset kita loh. Jadi nggak boleh sembarangan ya berada di negara lain. Ya. Jadi ini aset kita. Jadi kalau kalian lihat memang lobster itu nggak boleh diperjualbelikan, diekspor itu nggak boleh. Ya, masih banyak, mungkin masih banyak di Indonesia contoh-contoh. Nanti kalian bisa cari ya, search. Contohnya apa saja komoditas penting yang memang tidak boleh berada di negara lain. Ya, itu salah satu contohnya. Terus kemarin misalnya juga baru baca kayaknya hasil minyak bumi kita. Ya untuk 10 tahun atau 11 tahun, kurang lebih 9 sampai 10 tahun kayaknya akan datang, itu harga, kayaknya minyak bumi ya, misalnya lupa minyak bumi kita akan habis anak-anak. Tapi yang lainnya masih banyak. Tapi itu sudah menipis, sudah habis tinggal 9 sampai 10 tahun yang akan datang. Ya, itu akan habis. Kalian bayangkan, tidak terasa waktu. Sampai 9-10 tahun yang akan datang. Ya, nah itu ya, jadi komoditas penting ya, nggak semua barang itu bisa diekspor ya, itu tujuannya. Oke, selanjutnya yang kelima, mendorong kegiatan produksi guna meningkatkan produktivitas dalam negeri. Nah ini penting sekali juga. Jadi bukan hanya mencari keuntungan pribadi, ya kita menjual barang, kita mengekspor barang itu bukan untuk mencari kekayaan pribadi kita atau negara itu mencari keuntungan pribadi, tidak anak-anak. Tapi mereka itu harus memperhatikan ya kegiatan produksinya bagaimana, produktivitas masyarakat dalam negeri itu bagaimana, harus diperhatikan juga, harus dipertimbangkan. Jangan serta-merta kita kirim barang, kita ekspor, kita jual barang, mendapatkan keuntungan, tetapi di dalam negerinya nggak produksi, nggak ada produktivitas, nggak ada kegiatan. Ya, gimana? Apa yang terjadi anak-anak? Nah ini makanya, jadi sangat penting sekali penetapan kuota ekspor. Tujuannya
penting sekali ya. Jadi nggak semua barang bisa diekspor, nggak semua barang bisa diimpor ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan anak-anak? Oke, kalau tidak ada pertanyaan bisa saya lanjutkan. Nah, yang ketiga ini adalah larangan ekspor dan impor. Nah, kebijakan selanjutnya adalah larangan ekspor dan impor. Nah, ini sama ya, larangan dari ada tujuan larangan ekspor itu apa? Melindungi kepentingan konsumen di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhannya. Berarti larangannya adalah melindungi kepentingan konsumen. Ya. Kepentingan konsumen itu dilindungi di dalam negeri supaya bisa memenuhi kebutuhannya. Ya. Jadi tidak semua barang ekspor aja. Misalnya kita negara penghasil beras, kaya Indonesia kan berasnya. Diekspor berasnya, dikirim semua ke luar negeri, tapi nggak memperhatikan bagaimana masyarakat Indonesia. Kalau nggak ada beras diekspor semua, gimana kebutuhannya? Kebutuhan hidup dalamnya bagaimana? Sedangkan Indonesia butuh beras juga. Emang hanya negara luar aja butuh beras? Indonesia juga butuh beras. Masa semua beras yang ada di Indonesia dikirim keluar, kita bagaimana? Konsumen dalam negeri bagaimana? Kebutuhan hidupnya bagaimana? Ya, itu penting. Jadi tujuan larangan ekspor ya itu untuk melindungi kepentingan konsumen. Jadi enggak semua barang itu bisa diekspor. Ya. Disesuaikan dengan kebutuhan. Seberapa perlunya untuk diekspor, sisanya terpenuhi juga kebutuhan dalam negeri kita. Kalau negara kita sudah terpenuhi kebutuhannya, bisalah kita, kelebihannya bisa kita ekspor. Tapi yang diutamakan kepentingan dalam negeri. Nah ini anak-anak, kalau nggak ada larangan ekspor, apa yang terjadi, Miss? Ya kalian bisa bayangkan. Ya. Seperti apa masyarakat dalam negerinya? Contohnya beras, nggak ada beras, apa yang terjadi? Kalian lihat, kalau kita nggak ada beras gimana terjadi? Apa yang akibat? Kelaparan bisa. Akhirnya juga ujung-ujungnya pemerintah membeli lagi beras dari luar. Padahal beras kita kualitas bagus, akhirnya pemerintah beli juga dari luar. Ngapain juga? Nah itu contohnya. Ya. Nah ini ya, jadi tujuan larangan ekspor. Yang kedua adalah tujuan larangan impor. Ya, tujuan larangan impor ini beda. Kalau ekspor untuk kepentingan konsumen, nah kalau impor itu melindungi kepentingan produsen. Produsennya itu dilindungi. Ya. Jadi kebijakan larangan dilakukan dengan melarang masuknya barang-barang impor tertentu ke pasar dan produsen itu dilindungi sama pemerintah anak-anak. Kalian contoh misalnya pengusaha tempe tahu misalnya, pengusaha sukses misalnya tempe tahu. Ya. Nah, jadi kepentingan produsen dalam negeri. Jadi misalnya sini produsen tempe tahu. Terus akhirnya Miss Elis enggak gini, misalnya produsen tempe tahu. Nah, pemerintah melihat lagi, oh tempe tahu kayaknya perlu deh kayaknya kita beli tempe tahu dari luar. Kalian tahu bahwa tempe tahu itu bahan bakunya kedelai. Padahal Indonesia negara penghasil kedelai juga. Tapi kedelai di Indonesia masih kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Indonesia. Kedelainya kita kurang loh anak-anak. Jadi pemerintah itu mengimpor kedelai dari luar. Ya, jadi kemarin harganya mahal ya, sekitar 9.000 per kiloan. Itu produsen tempe tahunya itu mengeluh semua anak-anak. Karena harganya mahal. Ya. Akhirnya makanya lihat dalam beberapa minggu yang lalu produsen tempe tahu ya, mereka demonstrasi terus mereka stop produksi tempe tahu. Ya karena harga kedelai mahal, karena pemerintah tidak bisa menstabilkan harga kedelai. Ya.
Nah ini, ya berarti kepentingan produsen dalam negeri, ya melindungi kepentingan produsen dalam negeri. Jadi kalau tempe tahu kan nggak masalah ya, tapi kalau misalnya ada barang-barang lain ya, tempe tahu memang produksi buatan Indonesia, hanya bahan baku kedelainya kita masih impor. Ya, kalau harga impornya masih mahal, petani nggak bisa beli, produsen nggak bisa beli, nggak bisa buat tempe tahu. Ya, tapi di sisi lain ada misalnya barang-barang tertentu, misalnya sepatu, produksi sepatu. Ya, produsen sepatu. Nah, produsen sepatu di Indonesia sebelum adanya sepatu-sepatu impor dari luar, pasti sepatu dari dalam negeri laris manis, banyak sekali pembelinya. Ya, terus akhirnya pemerintah beranggapan perlu nih mengimpor sepatu, beli impor sepatu banyak datang ke Indonesia. Apa yang terjadi? Masyarakat Indonesia tidak mau membeli sepatu buatan Indonesia. Mereka lebih tertarik dengan sepatu impor. Ya. Nah, kalau seperti itu apa yang terjadi anak-anak? Masyarakat semuanya lebih tertarik sepatu impor, sedangkan sepatu lokalnya nggak tertarik. Apa yang terjadi dengan produsen sepatu di Indonesia? Bangkrut. Ya, gulung tikar ya, bangkrut. Ya. PHK di mana-mana, pengurangan karyawan. Produksi nggak bisa berjalan, produktivitasnya nggak ada sama sekali. Itu yang terjadi. Ya. Produsen kita ya sudah. Karena apa? Karena produk yang dihasilkan dari luar itu lebih baik dibandingkan produk dalam. Jadi produk dalam ini tidak bisa bersaing dengan produk dari luar. Rugi produsennya, anak-anak. Nah, makanya ada tujuan larangan impor. Larangan impor dengan barang-barang tertentu. Tujuannya melindungi produsen. Jadi sesuai kebutuhan. Nggak usah kepenuhan misalnya sepatu di Indonesia sudah ada, nggak perlu lagi kita mengimpor sepatu. Supaya produsen sepatu bisa terjamin. Ya, masyarakatnya bisa membeli, produksinya berjalan terus. Nah, itu salah satunya. Ya. Biasanya kalau kita mengimpor itu kebutuhannya yang memang nggak ada di Indonesia. Ya, yang tidak bisa diproduksi di Indonesia. Misalnya barang-barang elektronik, ya, kendaraan bermotor, ya. Terus pakaian-pakaian juga memang ada yang mahal, ya. Tapi kalau kalian lihat pakaian yang bermerek itu ya pasti orang-orang yang punya duit aja, ya. Tapi pakaian lokal juga masih banyak orang yang ingin membeli, ya. Jadi aman, ya. Nah inilah tujuan atau tujuan larangan ekspor dan impor. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada chat, nggak ada. Kalau nggak ada chat, kalau nggak ada informasi sampai ke misalis, berarti saya anggap kalian selesai, bisa. Ya, bisa mengerti, bisa memahami apa yang bisa disampaikan. Ya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Ya, selanjutnya yang bagian D adalah subsidi dan premi. Nah, kebijakan selanjutnya adalah subsidi. Subsidi itu apa? Premi itu apa? Misalnya saya akan jelaskan. Nah, di sini subsidi ini adalah kebijakan berupa perlindungan dan bantuan kepada produsen dalam negeri agar harga produk yang dihasilkan mampu bersaing dengan barang impor. Ya. Subsidi berarti kebijakan berupa perlindungan dan bantuan. Jadi bantuan, perlindungan sama bantuan yang dilakukan oleh pemerintah untuk produsen. Ya, supaya apa? Supaya barang-barang yang dihasilkan produsen di dalam negeri bisa mampu bersaing dengan produk dari luar. Ya, bisa bersaing anak-anak. Ya. Jadi tidak ada terjadi lagi namanya produsen mengalami kerugian. Itu dibantu sama pemerintah. Bukan hanya memberikan bantuan dan perlindungan, tapi bantuannya berupa apa? Berupa uang bisa.
Ya, mesin-mesin produksi bisa dilakukan pemerintah. Keringanan sama fasilitas pajak juga dilakukan pemerintah, sama subsidi harga. Ya. Jadi ini yang dilakukan pemerintah supaya melindungi produsen. Ya. Jadi pemerintah memberikan bantuan. Misalnya dilihat, misalnya pengusaha tempe tahu, tapi misalnya dilihat pengusahanya, aduh ini kayaknya kurang yang dihasilkannya tuh kurang banyak produksinya. Kendalanya apa? Ditanya sama pemerintah, kendalanya apa? Kenapa tidak bisa memproduksi tempe tahu dalam jumlah yang banyak? Mungkin misalnya jawab kalau modal ada, ya. Terus misalnya nggak punya mesin produksinya nggak bisa, karena kalau nggak ada mesin produksi, berarti misalnya nggak bisa menghasilkan barang yang sangat banyak atau menghasilkan tempe tahu yang dalam jumlah banyak. Ya, sedangkan tenaga manusia terbatas. Ya, nah akhirnya pemerintah memberikan subsidi, bantuan, perlindungan ke Miss Elis sebagai produsen tempe tahu. Dikasih apa? Dikasih mesin produksi. Supaya apa? Supaya tempe tahu yang bisa hasilkan itu dalam jumlah banyak, ya bisa terpenuhi dalam negara kita. Ya, Miss Elis terbantu. Ya, nah ini adalah dimaksud dengan subsidi. Jelas ya anak-anak? Tapi tidak semua ada mesin produksi. Misalnya dia juga kekurangan uang, ya, atau produsennya butuh uang, maka akan dibantu pemerintah dalam bentuk uang supaya usahanya dapat berjalan lebih lancar lagi, lebih baik lagi. Ya, nah itu adalah tujuan dari subsidi. Jelas ya anak-anak, ingat subsidi itu perlindungan dan bantuan kepada produsen dalam negeri. Sampai situ aja sudah titik. Sudah benar, ya. Oke, selanjutnya premi. Premi itu apa? Premi itu kebalikan dari subsidi, ya, tapi hampir sama ya. Subsidi bantuan, perlindungan dalam bentuk uang, mesin, ya, atau subsidi harga, fasilitas pajak. Tapi kalau premi itu adalah hadiah atau intensif kepada produsen dalam negeri. Diberikan hadiah. Penghargaan dalam bentuk apa mis hadiahnya? Penghargaan, apresiasi. Ya, nah itu. Misalnya tempe tahu udah terkenal, tempe tahu misalnya sudah bisa memproduksi yang banyak, tempe tahu misalnya sudah bisa bukan hanya untuk di dalam aja, tapi misalnya sudah bisa mengekspor tempe tahu sampai ke luar negeri. Ya, nah akhirnya misalnya dapat apresiasi anak-anak, dapat apresiasi, dapat penghargaan dari pemerintah. Wow. Produsen tempe tahu, Miss Elis sudah terkenal, tempe tahunya terkenal. Bisa menghasilkan jumlah yang sangat banyak, bahkan sampai ke luar negeri. Wow, pemerintah mengucapkan selamat, beri apresiasi, kebanggaan. Ya, penghargaan ke Miss Elis. Ya, nah itulah premi. Ya, mendapat penghargaan. Ya, karena Miss Elis sudah bisa menjual tempe tahu sampai ke luar negeri. Ya, bukan hanya di dalam aja, tapi sudah sampai keluar. Ya, nah itu beda ya. Jadi kalian sudah tahu ya apa itu subsidi dan apa itu premi. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan anak-anak? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya selanjutkan ya. Nah, ini dumping. Oke, cuacanya mendung, hujan ya anak-anak ya. Oke, sekarang yang kelima adalah dumping. Kebijakan selanjutnya adalah dumping. Nah, dumping ini apa? Kebijakan menjual barang di pasar luar negeri dengan harga lebih rendah daripada di pasar dalam negeri. Ini kebijakan menjual barang. Ya, jadi barang-barang di pasar luar negeri itu dengan harga lebih rendah daripada pasar luar negeri. Jadi gini, misalnya sambil contoh. Ya. Jadi Miss Elis orang Indonesia, ya. Misalnya orang Indonesia, di Indonesia itu ada banyak kerajinan, hasil kerajinan tenun misalnya. Ya, banyak banget tenun kita di Indonesia ya. Nah, akhirnya Miss Elis mau inisiatif. Oh ya udah,
hasil tenunnya ini mau Miss Elis jual ke luar negeri. Siapa tahu untung. Ya, siapa tahu masyarakat senang dan tertarik. Ya, masyarakat luar. Akhirnya Miss Elis jual nih barang-barang nih. Miss Elis bawa ke luar negeri, Miss Elis jual di luar negeri. Tapi harga yang Miss Elis jual itu jauh lebih murah dibandingkan di Indonesia. Ngerti ya? Hasil tenun yang misalnya bawa dari Indonesia, misalnya bawa misalnya ke Malaysia, negara Malaysia. Misalnya jualan di sana, tapi harganya lebih murah daripada di Indonesia. Misalnya harga satu tenun itu misalnya 100.000, satu kain misalnya selendang 100.000 di Indonesia. Tapi misalnya jual di Malaysia dengan harga 50.000. Ya. Nah, itu yang dikatakan dengan dumping. Ya, jadi menjual harga barang di pasar luar negeri dengan harga jauh lebih murah di pasar dalam negeri. Itu memberikan dampak negatif bagi masyarakat di Indonesia, pengrajin di Indonesia, bahkan negara kita mengalami kerugian anak-anak. Yang untung siapa? Ya untung ya Miss Elis sebagai penjual. Miss Elis mau mencari keuntungan sendiri. Berarti kan menjatuhkan hasil kreasi tenun masyarakat Indonesia. Ya. Nah, itu secara ilegal. Ya. Jadi gak boleh seperti itu anak-anak. Jangankan keluar negeri. Kalian aja di dalam negeri, misalnya mau jualan, ya, dari produsennya udah ditentukan. Nanti kamu ngambil dari produsen kan pasti lebih murah ya. Kita ngambil dari produsen lebih murah. Misalnya harga sabun, misalnya kita beli sabun cair, misalnya isi berapa mililiter, misalnya yang 60, berapa ya, 100, misalnya 600 mililiter harganya misalnya 10.000. Contoh ya, kita beli di produsennya harganya 10.000. Nanti kamu jual keluar harus harganya 15.000 ya. Nggak boleh mencari keuntungan. Misalnya seperti itu. Ya kamu keluar boleh harganya 15, udah ditentuin boleh 15.000 karena kamu bisa mengambil untung ada berapa ribu di untung. Tapi ternyata sudah ditentuin harga, ternyata dia nggak mau. Jualin sedikit lagi lah, nggak apa-apa lah aku untung sedikit. Misalnya untung 3.000, tak jual 13.000. Dari harga yang 15.000, harusnya harga pasarnya 15.000, tapi dijual dengan harga 13.000 yang jauh lebih murah dibandingkan harga normal. Nah itu juga sama, praktek dumping, nggak boleh. Ya, itu bahaya, merugikan masyarakat, merugikan orang-orang yang berjualan. Bukan hanya Miss Elis yang ngambil sabun di produsen, banyak orang lain juga yang mengambil sabun di tempat produsen. Mereka jual dengan harga 15.000, mungkin lebih sedikit. Selisihnya apa paling, kalau kalian lihat kan harga apa paling selisih 50 perak. Ya. Nah itu kan masih bisa, wajar ya. Tapi kalau sudah harganya drop jauh banget, nah itu bahaya. Nggak boleh, ini produksi dumping. Itu bahaya, bisa dilaporkan anak-anak. Ya. Ngerti ya maksudnya ya dumping ya. Nah selanjutnya adalah devaluasi. Nah devaluasi ini apa anak-anak? Devaluasi ini adalah kebijakan untuk menurunkan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Nilai rupiah kita diturunkan. Ini kebijakan salah satu yang dilakukan dalam perdagangan internasional. Ya. Tujuannya apa? Sebenarnya devaluasi ini kebijakan yang memang benar-benar dilakukan oleh pemerintah dengan banyak sekali pertimbangan. Ya, sampai pemerintah mengeluarkan devaluasi. Ya. Kalau kalian lihat di perdagangan internasional ya, kegiatan ekspor impor ya terutama. Ya, kalau dengan gampang ya masyarakat membeli barang dari luar, dengan gampang nih masyarakat Indonesia. Gampang, terus dia beli aja, oh mentang-mentang murah, uangnya ada banyak, bisa beli barang-barang dari luar negeri. Ya.
itu dampaknya bagi negara kita kacau. Karena produsen yang ada di Indonesia itu nggak laku. Tadi seperti misalnya jelaskan, ya, itu bahaya bagi produsen Indonesia. Nggak laku dagang Indonesia. Banyak gulung tikar karena orang lebih tertarik dengan produk luar. Akhirnya kebijakan yang dilakukan pemerintah adalah dengan pertimbangan matang-matang sampai pemerintah mengeluarkan devaluasi. Akhirnya nilai tukar rupiah itu nilainya menjadi turun. Jadi dengan adanya nilai tukar rupiah menjadi turun, masyarakat itu berpikir mau beli barang-barang dari luar negeri. Mereka berpikir, ya kan, harga rupiahnya loh anjlok turun. Jadi misalnya punya uang 10 juta, bisa nih beli sepatu banyak di barang-barang impor bisa. Tapi karena adanya terjadinya devaluasi, nilai uang 10 juta itu nggak ada artinya. Jadi turun nilainya. Jadi misalnya 10 juta misalnya jadi 3 juta. Turun banget kan. 3 juta mau beli sepatu luar negeri kurang uangnya. Nah itu tujuan pemerintah. Supaya mereka tidak bisa membeli atau membeli barang-barang impor dari luar. Atau ke luar negeri. Mereka pergi ke luar negeri. Tujuan jalan-jalan ke luar negeri. Ya, itu yang dilarang pemerintah. Akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan devaluasi. Nilai rupiah kita turun. Mikir kan? Jadi mikir. Punya uang banyak 10 juta, karena ada devaluasi, aduh nggak bisa belanja, nggak bisa keluar negeri. Ya udah, itu tujuan pemerintah. Jadi masyarakat yang nggak bisa keluar negeri, akhirnya berpikir kan mereka, uang banyak, tapi nilai rupiahnya anjlok turun. Akhirnya mereka ya udah tetap di dalam negeri, tujuan pemerintah supaya di dalam negeri mereka membeli produk dalam negeri, mereka bisa liburan di dalam negeri. Ya. Jadi orang luar juga bisa datang ke Indonesia, menambah devisa kita, masyarakat daya beli masyarakat kita terpenuhi. Ya, terus hasil penjualan di dalam negeri juga terjadi perputaran uangnya bergerak. Nah, itu yang dilakukan pemerintah, ya, devaluasi. Ya, tapi memang benar-benar kebijakan ini benar-benar pertimbangan sekali sama pemerintah ya. Misalnya pernah mengalami, saya lupa tahun berapa ya, pernah terjadi di Indonesia namanya devaluasi. Ya, itu ya benar pemerintah ngambil keputusan seperti itu. Ya, tetapi ada plus minusnya ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Jelas ya, dumping apa, devaluasi apa? Ada pertanyaan? Silakan jika ada yang ingin bertanya. Oke, tidak ada, nggak terasa waktunya ya, tinggal 10 menit lagi. Nah, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan berarti materi kita sudah selesai tentang perdagangan internasional. Jadi kita sudah menjelaskan tentang perdagangan, apa itu pengertian, manfaat, ya, terus hambatan, terus yang terakhir adalah kebijakan dari perdagangan internasional. Kalian sudah tahu semua apa aja di materi ini, ya. Jadi kalau kesimpulannya, perdagangan internasional itu adalah perdagangan antar negara yang dilakukan oleh antar negara, meliputi salah satu kegiatannya ekspor dan impor, ya. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam negeri, ya. Dan banyak sekali kebijakan yang dilakukan untuk perdagangan internasional. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silakan buka LKS kalian masing-masing. Buka LKS kalian masing-masing, silakan buka halaman 110 sampai 112. Kerjakan yang bagian A. Buka LKS kalian masing-masing, ya. Terus kalian kerjakan, ya, bagian A dan bagian B. Bagian A aja. Oke, extend silakan ke toilet ya. Silakan kerjakan LKS IPS halaman 110 sampai 112. Ini yang bagian A. Ya.
kerjakan di LKS masing-masing. Ya, kerjakan, masih ada waktu 5 menit, kerjakan. Jika belum selesai, ya, kan tidak mungkin dalam 5 menit kita selesai ya. Ini kita akan lanjutkan pada hari Selasa. Hari Selasa semuanya sudah harus selesai. Tidak ada alasan tidak selesai. Kalian kerjakan di rumah, ya. Kalau sekarang kalian bisa kerjakan, ya bagian A aja kalian kerjakan. Setelah kalian kerjakan, hari Selasa tidak ada alasan tidak mengerjakan. Tolong saling mengingatkan temannya. Ya, misalnya saya ingatkan kembali lagi, ini sudah semester 2. Ya, kalian kelas 9. Ya, dan di sini nanti juga ada ujian praktek. Ya, ujian prakteknya secara online. Ya, nanti tergantung dari guru masing-masing, tidak terjadwalkan, ya. Tapi kalian harus tetap mengikuti. Tolong diperhatikan, kalian kelas 9, ya. Udah di ujung tanduk, udah di ujung sekali kelas 9 semester 2. Ya, tolong diperhatikan tugas-tugasnya. Ya, untuk ini silakan kerjakan LKS halaman 110 sampai 112 di bagian A, ya, di LKS masing-masing. Hari Selasa kita bahas sama-sama, misalnya akan kita koreksi sama-sama, langsung misalnya masukkan nilai, ya. Setelah itu kita akan masuk pada materi selanjutnya tentang ekonomi kreatif. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan kerjakan, ya. Silakan kerjakan dulu, dilihat soalnya. Kalau ada mengalami kesulitan, info ke Miselis. Kesulitannya lihat mana, yang mana, nomor berapa, ya. Oke, silakan kerjakan. Miselis masih menunggu kalau memang ada pertanyaan, ya. Sambil kalian mengerjakan, Miselis akan mengecek nama atau kehadiran kalian ya di kelas ini. Ya, di kelas 9A. Sambil kerjakan, misalnya saya akan cek ya. Kalau ada pertanyaan, silakan ya. Nomor berapa yang mengalami kesulitan, info ke Miselis. Di sini ada partisipannya 20, berarti dikurangi misalnya 1, berarti ada partisipannya ada 19. Berarti dia nggak masuk hari ini 1 orang. Untuk 1 orang itu Joshua, Miss. Kemana? Izin, iya. sudah izin sama Miss Vin. Oh iya, Sakit oke. katanya. Oke, baik. Terima kasih infonya. Tadi siapa yang ngomong ya? Saya Miss Ivan. Ya, thank you Ivan. Oke. Ya, sakit. Nanti misalnya tulis sakit ya. Nanti minta tolong temannya infoin ke siapa tadi ya? Tolong diinfoin ya ke temannya ya. Ke Joshua. Ya, Joshua ya diinfoin. Iya, Miss. Ya, semoga cepat pulih, cepat sehat dan bisa bergabung lagi ya. Nanti tugasnya diinfo juga. Thank you ya Ivan. Ada yang mengalami kesulitan kah untuk mengerjakan soal? Ada yang ditanyakan? Misalnya persilahkan. Untuk materi selanjutnya, ekonomi kreatif sudah ada di Moodle, ya. Nanti tinggal misalnya aktifkan aja. Ini masih misalnya sembunyikan karena kan materi kita belum selesai. Tapi karena sudah selesai, nanti mulai besok kalian juga sudah bisa lihat di Moodle. Ya mungkin hari ini nanti misalnya aktifkan kok udah selesai mengajar, ya untuk di Moodle. Nah, kalian bisa download materinya untuk ekonomi kreatif ya. Semua sudah ada di Moodle.
Ada kesulitan kah anak-anak untuk mengerjakan soalnya? Hari ini Joshua izin. Sakit ya. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, berhubung waktu kita sudah habis, ya. Sebentar, hari ini sampai sampai 11.30 ya. Jamnya Miss juga sudah mau menunjukkan 11.30. Jadi materi kita selesai. Jangan lupa tugasnya hari Selasa kita bahas sama-sama, kita koreksi sama-sama, langsung Miss ambil nilai pada hari Selasa, ya. Setelah itu kita akan masuk materi yang baru tentang ekonomi kreatif. Untuk ekonomi kreatif kalian bisa ambil bahannya di Moodle, ya. Sudah, nanti akan Miss buka lagi ya untuk kalian bisa mengakses untuk materinya. Kalau tidak ada pertanyaan, Miss akhiri. Sampai ketemu minggu depan ya. Tetap sehat, tetap semangat ya. Jadi biar kita minggu depan bisa tetap bertemu kembali via Zoom ya. Selanjutnya saya minta tolong Exton bisa bantu dalam doa. Halo Exton. Oke, tidak ada. Benny bisa bantu dalam doa, Benny? Dengan Iya, suara. Miss. Iya, thank you Benny. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami sudah pelajaran IPS. Tuhan, tolong berkati kami supaya apa yang tadi Miss Elis sampaikan dapat kami mengerti. Dan kami akan melanjutkan pelajaran selanjutnya. Tuhan, tolong berkati kami supaya kami dapat mengerti pelajaran selanjutnya dan berkati Miss Elis dan guru selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Thank you Benny. Terima kasih semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kelas 9A. Selamat siang. Silakan yang sudah ada di Zoom meeting, berikan reaction-nya buat Miss Rina. Oke, selamat siang Tirsa. Yang lainnya, Jadi, Sydney, Aurel, Monica, Exton, Giselle, Abel, Anta, ada Cevi. Yang lainnya, oke, Aldon. Ketawa di Aldon ya. Oke. Yang lainnya, Ivan, Jesse, apakah sudah ada di situ? Evan, oke, Evan sudah. Nah, di sini misalnya lihat ada 20, berarti 19, kurang lagi 2 ya. Misalnya cek dulu ya. Oke, Eldon tidak ada. Sama Joshua ya. Joshua lagi sakit, oke. Kemudian berarti Eldon ya. Bisa ingatkan Eldon ya, bisa di chat tolong. Salah satu chat Eldon supaya dia cepat bergabung sehingga bisa mengerjakan kuis hari ini. Oke, baik anak-anak, kita berdoa dulu ya sebelum kita mengikuti kuis. Oke, Miss Ina akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, selamat siang Bapa. Kami ucap syukur atas penyertaan-Mu dari pagi hingga siang hari ini. Engkau masih menyertai kami dengan berkat-Mu ya Bapa. Dan pada kesempatan kali ini ya Bapa, kami mohon kiranya Engkau memberkati kelas 9A, anak-anak-Mu yang sebentar lagi akan mengikuti kuis matematika Bapa. Kiranya Engkau berikan hikmat, kecerdasan, kepintaran, kemampuan yang baik untuk mereka bisa memahami, mengerti soal-soal kuis yang akan diberikan pada kesempatan siang hari ini ya Bapak, sehingga mereka boleh memperoleh nilai yang terbaik Bapak. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa buat anak-anak yang belum bisa bergabung
atau mungkin ada yang sakit atau ada kegiatan yang lainnya, kiranya Engkau berkati mereka ya Bapa, dimanapun mereka berada dan apapun yang mereka lakukan Engkau berkati. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, baik, anak-anak silakan kalian langsung masuk ke Moodle. Ya, silakan kalian langsung masuk ke Moodle. Ya, kalau sudah kalian kerjakan ya, kalian cari dulu topik kekongruenan dan kesebangunan, kemudian kalian pilih di situ ada kuis, di situ juga ada tugas LKS halaman 102. Jadi setelah kalian mengerjakan kuis, kalian kerjakan LKS halaman 102 pilihan gandanya saja. Jadi 102 sampai 104 ya. Jadi kerjakan boleh jawabannya saja atau boleh pakai cara ya. Nanti kalau jawaban hasil akhirmu salah, jadi caranya Misina akan cek ya. Tetapi kalau hasil akhirnya saja boleh Misina izinkan. Ya. Oke, aturan kuis kita, kalian tidak boleh bekerja sama dengan teman yang lain, baik lewat chat atau apapun itu. Kalian tidak boleh foto soal kalian ya, jadi kalian kerjakan sendiri tanpa bantuan orang lain ya, dan close book sifatnya ya. Kemudian yang satu lagi ya, biar semuanya masuk ya, tolong di chat untuk Eldon ya, mungkin Ivan ketua kelas bisa bantu chat Eldon. Udah Miss, sudah saya chat dari pagi Miss, belum ada jawaban. Chat yang satu Miss. Oh ya? Oke Iya. deh, kalau gitu Misina yang hubungi ya. Oke, baik, silakan anak-anak masuk ke Moodle kalian. Oke, baik anak-anak, Misina akan tutup dengan doa ya. Mari kita berdoa. Ya, bagi yang kuis dilanjutkan ya. Oke, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu dari pagi hingga siang hari ini. Untuk anak-anak kami, juga bagi guru-guru yang sudah mengajar pada hari ini ya Bapa. Kiranya Engkau senantiasa selalu memberkati kami, memberikan hikmat kepada kami semuanya ya Bapa. Berkati kami semuanya agar kami diberikan selalu kesehatan yang terbaik ya Tuhan. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, sakit penyakit, dan yang lainnya ya Bapa, kiranya Engkau memberkati kami semuanya. Juga berkati anak-anak-Mu kelas 9A yang akan mungkin belum selesai mengerjakan kuis, Kau berkati mereka agar mereka boleh menyelesaikan tugas mereka dengan baik, juga tugas-tugas yang lainnya boleh diselesaikan dengan baik pula ya Bapa. Ya Bapa, hari ini pembelajaran sudah usai, kiranya ya Bapa Engkau berkati dalam pembelajaran selanjutnya agar anak-anak-Mu boleh lebih baik lagi dan lebih fokus lagi dalam belajar. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, baik anak-anak. Untuk hari ini sekian. Selamat melanjutkan kegiatan ya. Tetap jaga kesehatan kalian ya. Oke, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati.